memahami apa? Bukan komunikasi dengan sesama kita saja atau dengan orang Arab saja, tetapi bahasa Arab ini adalah salah satu wasilah sarana untuk memahami bahasa Allah Subhanahu wa taala dan bahasa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawaban yang sederhana yang selalu terngiang dalam pikiran saya ketika saya mengajar bahasa Arab. Saya selalu termotivasi dengan ucapan anak ini. Mengapa belajar bahasa Arab? Karena saya seorang Muslim. Mudah-mudahan kalimat yang sederhana ini pun menjadi pada kita semua ya, yang hadir, yang mendengarkan, dan bisa disebarkan. Nanti kita lihat cuplikannya mungkin di YouTube, saya nanti akan bagi linknya. Dijadikan atau disebarkan agar semua termotivasi dengan ucapan anak kecil ini ya. Kemudian yang kedua, mengapa saya berani mengajarkan pelajaran bahasa Arab ini? Tentu saja karena saya pun dulu belajar bahasa Arab dari nol. Ini saya akan bercerita agar semua termotivasi, terutama orang-orang yang menganggap bahasa Arab itu gak mudah, susah. Gitu. Karena kan bahasa Arab itu beda dengan bahasa Inggris, gitu ya. Bahasa Arab harus dihafalkan dulu hurufnya, harus bisa baca dulu, baca Al-Quran. Gitu. Terus setelah itu menghafal kosakatanya dan yang lain sebagainya. Artinya tahapan-tahapannya bagi kita yang memang bukan orang Arab butuh beberapa tahapan. Nah, namun alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini saya akan jadikan pertemuan pertama sebagai pembukaan saja. Motivasi buat kita semua untuk lebih untuk lebih perhatian dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, saya belajar dari kecil di sekolah umum. SD, SMP, STM. Ya, STM-nya bangunan. Tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar, sampai ketika saya kelas 3 STM, kan kalau dulu kelas 3 STM mau ujian itu ada ujian ya, ada ujian Quran. Saat saya ditanya atau disuruh membaca Al-Quran, subhanallah, satu ayat pun tidak terbaca dengan baik dan benar. Ya. Artinya, saya tidak bisa membaca Al-Quran saat itu. Kemudian saya lulus STM, ya. Baru setelah lulus STM, saya mempelajari buku yang namanya Iqra. Tahu ya? Iqra ini adalah metode belajar membaca Al-Quran yang sangat mudah ya, yang sangat singkat. Belajar dari nol. Usia saya keluar STM mungkin sekitar 20 tahun ya. 19 sampai 20 tahun baru belajar Iqra. Kemudian setahun berlalu, akhirnya bisa membaca Al-Quran. Tidak sampai di situ, kan baru bisa baca Al-Quran, belum tahu tajwid dan yang lain. Yang penting saya bisa membaca. Dan ketika usia saya 20 tahun, saya baru membeli satu mushaf Al-Quran. Karena usia sudah 20 tahun, saya malu. Tidak punya mushaf sendiri, akhirnya saya beli. Dan alhamdulillah mushaf itu bisa saya khatamkan. Ya. Saya beli dan khatamkan mushaf. Nah, artinya tidak ada basic pesantren sama sekali. Karena menurut saya saat itu pesantren, saya tidak cocok ya, dengan pergaulannya ataupun dengan gaya hidup mereka. Ya. Nah, singkat cerita, Allah memberikan hidayah. Waktu itu saya sakit, agak lama, dan Allah memberikan hidayah. Saya lebih sering membaca buku ataupun artikel keislaman yang akhirnya Allah pertemukan melalui saat itu bacaan-bacaan internet ya, melalui komunitas, dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat Masya Allah. Akhirnya saya mulai masuk
hadir ke kajian-kajian yang saat itu mungkin kajian-kajian yang ilmiah itu sangat sangat sedikit, dan melihat ternyata ustadz yang membawakan kajian itu berbeda dengan ustadz-ustadz yang kita biasa lihat itu saat itu. Ustadz itu membawa buku langsung, jadi kajiannya kajian ahlus sunnah atau salafiyah. Jadi selalu membaca kitab, dibaca kitabnya kemudian diterangkan. Nah, saat itu saya mulai tertarik dengan mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab dari masjid ke masjid, dan akhirnya mungkin tidak lama dari itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, saya sedang bekerja, tapi keinginan untuk mempelajari Islam ini semakin besar. Akhirnya saya berhenti bekerja dan mondok ceritanya, ya, mondok sebentar. Dan alhamdulillah di pondok tersebut pun dipelajarkan metode pelajaran bahasa Arab yang singkat. Nah, 8 bulan saya di pesantren itu, kemudian saya ikut saat itu apa ya, ujian saringan beasiswa untuk ke negeri Yaman. Nah, 8 bulan belajar, akhirnya saya ikut serta dalam ujian tersebut, dan alhamdulillah nilai saya kedua dari sekitar 700 peserta. Nah, di saat itu kesempatan bagi saya makin terbuka. Dan saya bergabung dengan orang-orang yang memang dari kecil basicnya sudah pesantren, SD, SMP, SMA, pesantren, ya, sedangkan saya nol. Gitu. Nah, ini yang membuat saya juga agak kurang pede. Akhirnya saya tidak mempedulikan mereka. Akhirnya saya batal, mengundurkan diri dari situ dengan alasan saya harus belajar bahasa Arab dulu. Jadi memberanikan diri keluar dari karantina tersebut karena demi memahami bahasa Arab. Karena menurut saya bahasa Arab itu penting. Penting untuk sebagai pembuka memahami pelajaran-pelajaran yang lain yang akan saya pelajari ketika saya kuliah. Dan alhamdulillah saya dibimbing oleh satu orang khusus mengajarkan kepada saya bahasa Arab dengan metode yang cepat. Jadi dahulu ketika belajar bahasa Arab kebanyakan mempelajari kaidahnya saja, nahwu dan shorof. Tapi saya tidak belajar seperti itu. Tapi langsung ya dengan buku-buku seperti ini, karena kenapa? Tadi buku-buku ini metodenya seperti kita belajar Iqra. Kalau dulu Bapak-bapak, mungkin Pak Tony pernah mempelajari baca Al-Qur'an alif, fathah A, ya, kasroh I, kemudian domah U. Artinya ada apa? Ada beberapa kalimat-kalimat yang harus diucapkan, tetapi Iqra itu langsung A, I, U, gitu kan? Ba, Bi, Bu. Ini secara singkat. Jadi ini sangat cocok bagi kita yang hidup di zaman saat ini. Jadi nggak harus bertele-tele, nggak harus menyebutkan fathah, nggak mengharuskan menyebutkan kasroh, tapi kita tahu. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah saya dibimbing belajar bahasa Arab dengan Ustadz saya, Ustadz Arifin saat itu, hafizahullah, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Artinya, yang selama ini saya pelajari kaidah-kaidah saja, itu kurang memadai kalau tidak didukung dengan contoh yang bisa kita praktekkan dengan harian. Nah, karena itu sekarang di Indonesia banyak sekali orang-orang yang bisa baca kitab, tapi ketika ngobrol sama orang Arab, kadang-kadang orang Arabnya nggak ngerti, karena jarang sekali ngobrol, dan perbendaharaan kosakatanya sangat sedikit. Nah, alhamdulillah, akhirnya setelah itu pun akhirnya saya ikut lagi ujian untuk beasiswa ke negeri Yaman, dan alhamdulillah saya lolos juga, kemudian kuliah di Yaman selama 4 tahun, dan alhamdulillah bisa mengikuti seluruh ya pelajaran yang disampaikan oleh para masyaikh di sana. Alhamdulillah ini yang membuat beberapa orang
mungkin apa ya, tidak percaya bahwa saya dulu ketika ujian tahun kedua kalau tidak salah, saya ada mata pelajaran hadis dan tafsir. Dua-duanya di semester itu saya mendapatkan 100 nilainya. Artinya orang-orang tuh memandang kok maksum ini basicnya apa gitu. Padahal saya tidak pernah pesantren. Saya tidak pernah, artinya tidak seperti mereka, mereka menghafalkan matan-matan dan itu, cuman hanya mengandalkan ya tadi metode belajar praktis saja. Nah, ini yang akhirnya memberikan kemudahan bagi saya untuk mempelajari bidang-bidang lain di dalam ilmu agama, ya, masuk hadis, tafsir, fikih, dan yang lainnya berbekal pengetahuan bahasa Arab. Dan biasanya orang-orang Indonesia ketika kuliah di luar Timur Tengah, biasanya pelajaran bahasa Arabnya mereka menonjol. Ya. Di kita dahulu jarang sekali orang Indonesia yang mendapatkan nilai bahasa Arab 8. Biasanya 9. Jarang 8 ini. Ya. Artinya apa? Kita mempunyai perhatian lebih pada pelajaran bahasa Arab ini. Jadi pengalaman saya ini untuk memotivasi siapapun yang ingin belajar bahasa Arab, jangan takut melihat huruf-hurufnya yang gundul. Tapi selami sedikit demi sedikit, ya, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja kita harus meluruskan niat terlebih dahulu sebelum kita belajar, karena ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam program ini saya memilih buku ini ya, Al-Arabiyah Linashi'in. Kalau kita terjemahkan sederhananya, pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Jadi, kenapa untuk pemula? Karena ini memang yang diajarkan di universitas di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, ya, biasanya orang-orang Indonesia yang kemampuan bahasa Arabnya, secara akademik mereka nilainya bagus, tapi secara bahasa Arab masih lemah, biasanya mereka mempelajari buku ini dulu. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam buku ini, ya, di bab-bab pertama, semuanya adalah percakapan, ya, gambar-gambar percakapan tapi kosong. Kemudian sampai diajarkan di awal buku ini bagaimana kita menulis huruf hijaiyah. Artinya memang ini untuk pemula banget gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut kita tidak bisa mempelajari bahasa Arab, karena semua, ya, metodenya sangat mudah saat ini. Oleh karena itu berhubungan dengan pelajaran kita yang saat ini kita sedang menghadapi pandemi, ya, COVID-19, sedang dalam keadaan wabah. Ini salah satu berkahnya corona kalau saya bilang. Nah, kenapa? Ya, dengan corona ini kita dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dari rumah. Dahulu sebelum ada corona, di rumah kita hanya ngobrol-ngobrol, makan-makan, ya baca paling ya. Tapi sekarang seakan kita itu dipaksa untuk belajar dari rumah. Dahulu jarang sekali kita belajar dari rumah. Sekarang semua pelajaran kita pelajari dari rumah. Oleh karena itu, jangan memandang corona ini dari satu sisi saja, tapi sisi baiknya pun banyak. Saat ini semua ustadz-ustadz, ya, mengajarkan atau mengadakan pengajian dari rumah sehingga kita bisa menikmati kemudahan yang Allah berikan. Karena kenapa? Saya teringat tadi satu ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dengan adanya wabah corona ini kan kesusahan, kesulitan, tapi Allah datangkan kemudahan. Masya Allah, ya. Sekarang ada bisa kajian lewat Zoom, kemudian lewat Google Meeting, kemudian bisa streaming di YouTube, di Facebook, dan lain-lain. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saat kita akan ditanya, kalau kita misalkan mempunyai
perangkat-perangkat ini, tapi hanya digunakan untuk bekerja saja, ya, atau hanya chatting sama teman saja, tanpa digunakan untuk mempelajari agama, ini khawatir saya. Khawatir apa? Khawatir nanti hisabnya semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, masya Allah, di tangan kita perangkat yang canggih, gitu ya, dan sangat mudah. Kemudian tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Alhamdulillah sekarang internet di Indonesia itu termasuk murah, ya. Kemudian ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi salah satunya mengapa saya memilih buku ini. Yang kedua, nanti metodenya seperti apa? Metodenya seperti Iqra, ya. Kebanyakan adalah latihan. Dan saya hukumi semua seakan-akan belum pernah belajar bahasa Arab. Artinya, kalau yang sudah pernah mempelajari buku ini sampai jilid berapa, saya hukumi sebagai jilid 1 saja. Biar apa? Memberikan kesempatan bagi orang-orang yang benar-benar belum pernah mempelajari bahasa Arab, ya. Jadi salah satu adab nanti, ya, dan ini memang diajarkan oleh ulama salafus saleh, ya, ketika nanti belajar itu jangan menanyakan hal-hal yang artinya jauh. Cukup kita yang belajar saat ini pokok bahasanya apa, ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari, itu lebih selamat. Karena semua ulama, ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitabnya, terutama kitab-kitab yang berkaitan dengan adab mencari ilmu, mereka menyarankan untuk menuntut ilmu itu bertahap. Makanya ada metode Hijaz sama sama Irak tuh apa? Basrah. Biasanya orang-orang Hijaz mempelajari Al-Quran dulu. Kalau mereka sudah hafal Al-Quran dari kecil, baru mempelajari disiplin ilmu yang lainnya. Oleh karena itu kita lihat biografi seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Belajar Al-Quran dari ayahnya, ya, sampai sekitar usianya 9 tahun, baru beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Begitu pula syekh-syekh yang mu'tabar, ya, yang terkenal, yang kibar, kebanyakan mereka mempelajari Al-Quran dulu, baru setelah itu mempelajari hadis. Kemudian kalau Basroh biasanya menyatukan, ya, menyatukan antara hafalan Quran dengan disiplin ilmu yang lainnya, dan itu pun tergantung nanti syekh ini melihat siapa yang akan belajar kepadanya. Gitu. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apakah aku harus mempelajari Al-Quran dulu atau aku harus mencari ilmu yang lain?" Yang bertanya seorang laki-laki yang usianya mendekati 40 tahun. Kemudian Imam Ahmad menyarankan cari ilmu yang lain sambil mempelajari Al-Quran. Karena memang usianya sudah mendekati 40 tahun, ya. Tapi berbeda kalau misalkan dari kecil diusahakan untuk mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian metodenya pun gini, ini buku tebal, ya. Kita tidak bisa mengandalkan penerangan dari ustadz saja tanpa apa namanya tuh inisiatif dari seorang murid. Dahulu saya ketika belajar, dan alhamdulillah ketika saya belajar bahasa Arab selama 3 semester, nilai saya selalu tertinggi di kelas, ya. Saya baca buku ini sebelum saya belajar. Artinya besok nih ada pelajaran bahasa Arab, saya buka semua sekitar 3-5 halaman, dan saya lihat ketika ada kosakata yang saya tidak mengerti, saya cari dulu di kamus. Sehingga ketika Ustadz menerangkan itu, saya sudah siap mengikuti apa-apa yang diterangkan oleh Ustadz. Nah, ini adalah
salah satu adab yang penting juga. Jadi jangan sampai nih ketika kita mendengarkan uraian yang disampaikan, kita blank. Ini adalah salah satu metode belajar yang salah. Jadi harus dipersiapkan dahulu. Sekarang alhamdulillah dulu Pak, Bu, ikhwafillah, kita itu mempelajari bahasa Arab dan belum ada Android ya. Jadi kita kemana-mana itu bawa kamus. Dan kamus bahasa Arab itu tidak ada yang tipis. Banyakan tebal. Yang paling tipis itu Mahmud Yunus ya, yang mungkin sekitar 300 halaman atau 200 halaman. Kamus Mahmud Yunus ini tebal-tebal sekali gitu ya. Ada yang 1000 halaman, ada yang 600 halaman. Nah, kita bergelut dengan kamus karena saat itu nggak ada Android. Sekarang ikhwafillah bisa memanfaatkan teknologi. Di handphone kita semua bisa kita pasang kamus. Jadi hanya kalau misalkan nih sebelum belajar kita belum tahu kosakata yang akan kita pelajari, ini harus dilihat kembali apakah kita itu serius atau tidak ya. Karena di dalam Play Store ataupun di beberapa program itu ada kamus bahasa Arab dan Indonesia. Ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang ya, menunjang proses belajar kita selama mempelajari buku ini. Kemudian yang selanjutnya nanti pun kita mungkin ada grup ya, ada grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini bisa dimanfaatkan untuk saling berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Jadi jangan sampai nih kita grup WhatsApp-nya banyak tapi manfaatnya sedikit sekali ya, terutama nih grup WhatsApp alumni-alumni, ada alumni SD, SMP, SMA yang kebanyakan obrolan-obrolannya kurang bermanfaat gitu ya. Nah, nanti melalui grup WhatsApp pun kita bisa memanfaatkan grup tersebut untuk saling berdiskusi ataupun meminta penjelasan hal-hal yang masih terasa kurang jelas. Nah, ini beberapa adab ya, ataupun beberapa metode yang saya ambil, dan insya Allah sekali lagi jangan sampai atau jangan pernah merasa takut kita tidak bisa. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan menjadi mudah. Kemudian mungkin yang terakhir yang saya garis bawahi bahwa niatkan semuanya sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena tadi selain ini adalah bagian dari agama, kemudian nanti ini yang akan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pun membedakan antara orang yang berilmu ya dan orang yang tidak berilmu ya. Artinya bisa jadi dengan pemahaman bahasa Arab yang baik ini, derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi lebih tinggi, dan saya berharap kita adalah termasuk orang-orang yang ditinggalkan derajatnya salah satunya dengan mempelajari bahasa Arab. Karena tadi ini pembuka untuk mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan bahasa Arab ini sangat berguna ketika kita mempelajari bacaan Al-Quran. Karena kita tahu nih, si imam itu akan membacanya fathah, doma, atau kasrah. Makanya orang-orang sudah mempelajari bahasa Arab, biasanya ketika si imam keliru dalam membaca Al-Quran, dia tahu. Karena bahasa Arab itu tuh, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang kaidah-kaidahnya kita pelajari, jadi tidak mungkin salah. Kaidah-kaidah ini selalu sejalan dengan Al-Quran, karena kaidah-kaidah bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika kita faham dengan bahasa Arab, subhanallah ya,
tidak sedikit orang yang menangis ketika sholat karena tahu arti ayat yang dia baca, kemudian paham tafsirnya, kemudian tahu untuk apa ayat ini diturunkan. Oleh asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini. Subhanallah, ketika kita pandai bahasa Arab, sholat malam ini akan lebih fokus, lebih khusyuk, ya, lebih berkualitas. Karena kenapa? Pengetahuan kita terhadap bahasa Allah Subhanahu wa taala dan bahasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat yang bisa saya sampaikan di awal pertemuan kita, ya. Dan insya Allah pertemuan atau kita akan membahas langsung ke buku ini, ya. Ini adalah buku pertama, ya. Buku pertama di hari Kamis, ya, malam Jumat, insya Allah kita akan mulai membacanya. Dan ini buku lengkap ini sampai 6 jilid, ya, 6 jilid. Kalau ikhwafillah mempelajari sampai jilid 4 atau 3 aja, insya Allah jilid keempat, kelima, dan keenam itu sudah bisa membacanya sendiri. Karena jilid keempat, kelima, keenam hanya pemahaman kaidah-kaidah saja. Adapun jilid pertama sampai ketiga itu adalah alat untuk membaca. Jadi buku ini walaupun simpel, sederhana, tapi mengandung pelajaran nahwu, sharaf, ya, ilmu-ilmu kaidahnya, ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini buku untuk percakapan saja, enggak. Tapi di dalamnya memuat kaidah-kaidah bahasa Arab. Nanti kalau sudah sampai ke jilid keempat, itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Sudah ada kaidah-kaidah. Tapi untuk 1, 2, dan 3 ini, kita seperti olahraga, latihan. Latihan, ya, olahraga lisan kita agar terbiasa mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Adapun jilid keempat, kelima, keenam, kita mulai memahami kaidah-kaidahnya yang tadi saya sebut. Kalau kita sudah mempelajari sampai jilid 3 saja, insya Allah jilid keempat itu sudah bisa mempelajarinya mandiri. Kalau membaca saja, insya Allah sekedar membaca saja, menerjemahkan, insya Allah itu sudah bisa. Nah, karena itu, ikhwah fillah, bersemangatlah untuk mempelajari ilmu ini, ya. Dan mudah-mudahan tadi kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk memahami bahasa Arab ini sehingga kita lebih bisa memahami agama Islam ke arah yang lebih sempurna. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan dulu ke Amin, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Maksum Badruzzaman LC yang telah memberikan muqaddimah di kursus belajar bahasa Arab pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadikan motivasi bagi kita, ya, untuk semangat mempelajari bahasa Arab, ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa bahasa Arab, ya, merupakan bagian dari agama, ya. Bahkan bahasa Arab juga menjadi bahasanya ahli surga, gitu ya Ustaz, ya. Ya. Bahasa Arab merupakan bahasanya ahli surga. Maka marilah kita sebagai seorang muslim tentunya harus berusaha semampu kita, ya, dengan sesuai kemampuan kita untuk berusaha keras agar bisa mempelajari bahasa Arab sehingga kita bisa lebih khusyuk ketika kita berdoa, ya, lebih khusyuk ketika kita sholat, karena bacaan-bacaan dalam sholat semuanya bahasa Arab. Kitab-kitab hadis Al-Quran juga bahasa Arab, ya. Untuk itu bismillah, ya, dengan niat yang tulus
niat baik kita untuk belajar bahasa Arab. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memahami bahasa Arab ini ya, dengan baik, insya Allah. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan memulai bahasa Arab ini. Ya. Sebelumnya ya, untuk selanjutnya silakan barangkali ada yang mau bertanya ya, dipersilahkan. Tafadhol. Oke, saya tambahkan dulu nih. Ya. Tadi saya sebutkan ini buku ditulis untuk yang sangat pemula sekali, ya, sehingga mengetengahkan di bagian awalnya sampai tata cara menulis huruf hijaiyah pun diajarkan. Namun, insya Allah ya, saya sudah berkoordinasi kan dengan tim admin yang mengikuti pelajaran ini, semua sudah bisa baca Al-Quran kan? Ya, untuk mempersingkat ya, memperingkas waktu belajar kita, di pertemuan yang akan datang kita akan langsung loncat ke halaman 33. Ya. Halaman 33, lihat ya, pelajaran ke-19. Ini pelajaran pertama yang akan kita bahas ya. Kemudian tugasnya adalah dipersiapkan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ya, bisa hari Rabunya ataupun Kamis siangnya minimal dibuka dulu beberapa lembar ya, dari halaman 33 sampai halaman 38 atau 39, karena ini semuanya lihat ya, lembaran-lembarannya walaupun lembarannya besar tapi isi percakapan itu sangat singkat sekali, dan yang diperbanyak adalah latihan ya. Jadi nanti diusahakan dipersiapkan agar pertemuan kita di malam Jumat itu lebih efektif ya. Kemudian silakan kalau ada masukan ataupun yang akan Anda disampaikan, persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ana Solihin, Ustaz, dari Medan. Ya. Fadol. Ya, alhamdulillah, syukran, Ustaz. Tadi Ustaz sudah memberikan motivasi, alhamdulillah, luar biasa ya. Karena memang sebenarnya secara pribadi sangat ingin bisa berbahasa Arab. Dan memang sih kalau dirutut dari pendidikan, saya SMP Sanawiyah, kemudian SMA Aliyah, kemudian sudah mengikuti berbagai kursus-kursus juga, tapi ya Masya Allah belum juga Allah artinya belum bisa dengan berbahasa Arab dengan baik. Nah, alhamdulillah ya, saya berharap dengan pertemuan ini ya mudah-mudahan cita-cita saya terkabul lah. Amin. Kemudian Ustaz, ini tadi kan Ustaz sudah sampaikan di halaman 33 ya. Untuk nanti di hari Rabu atau Kamis dipelajari terlebih dahulu. Kemudian di halaman sebelum kan ini ada gambar-gambar Ustaz. Ya. Apakah ini perlu diisi Ustaz atau dicemanai Ustaz? Yang itu ya. Nanti jangan dulu diisi. Ya. Jangan dulu diisi karena nanti itu akan menjadi PR nih. Akan menjadi PR. Ini uniknya buku ini. Ya. Jadi setelah mempelajari langsung dipraktekkan. Pelajari langsung dipraktekkan. Dan ini yang akan menjadi yang akan terekam di dalam otak kita, karena banyak sekali sekarang banyak
metode-metode yang mengajarkan teori saja, tapi praktek nol. Gitu. Nah, saya memilih buku ini agar semua menikmati ya pelajaran ini bukan hanya teori saja, tapi langsung praktek. Gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah kalau antum sudah pernah belajar ya sebelumnya, berarti ini sudah ada gambaran ya. Karena nggak mau nanti gini, salah satu adab ya belajar tuh banyak sekali orang-orang yang belajar ya, tapi dengan level yang berbeda-beda. Pada satu pertemuan langsung orang yang pernah belajar bahasa Arab langsung nanyain ke pertanyaan yang sangat tinggi gitu. Ini memberikan apa ya? Perasaan bisa jadi down yang baru benar-benar belajar bahasa Arab. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi ikuti aja alur yang kita akan sampaikan. Ini akan lebih semangat. Ini akan lebih semangat. Terus saya tidak ingin nanti ada beberapa ikhwah kecewa gitu ya. Oh, Ustadz nih menanggapi pertanyaan yang bukan pada tempatnya. Karena kenapa? Dibahas sedetail apapun, hanya satu orang yang bertanya yang paham. Sisanya nonton. Dan ini kurang bermanfaat dalam metode belajar bersama. Adapun kalau misalkan bertanya langsung ya secara pribadi, ya tidak masalah, tidak boleh. Demikian Pak Solihin, Ustaz. Ya, Pak Salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita lebih paham mempelajari bahasa Arab. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya. Ya, mungkin bisa diterangkan fitur-fiturnya Pak Jeki untuk Google Meet itu. Takut ada yang belum tahu kayak text chat-nya di mana atau di mana. Ya. Oke. Satu lagi pengalaman menarik ya, yang akan menambah semangat antum belajar itu adalah mengajarkannya kepada anak-anak antum atau adik-adik antum. Jadi, Ana menerapkan metode ini kepada anak ya, ketika misalkan satu hari kita kasih tahu dengan satu kosakata. Nah, sekarang ikhwah fillah yang sudah punya keturunan pun tentu saja akan lebih semangat ketika mengajarkan nih, misalkan ayah tadi belajar, jadi diterapkan kepada anak kita untuk sama-sama menerapkannya, tapi dengan metode masing-masing. Misalkan saya mengajarkan anak saya, walaupun dia belajar di sekolahnya, tapi terbatas kan, kalau di sekolah terbatas, karena mengikuti kurikulum. Misalkan perkenalkan hal-hal ataupun kata-kata yang sederhana ketika menjawab seruan orang tuanya. Misalkan ketika kita memanggil, saya ajarkan dia menjawab labaik. Labaik ini adalah kalimat jawaban dari seseorang yang kita panggil ya. Makanya ketika haji dan umrah pun labaik Allahumma labaik, yaitu artinya aku menjawabmu, dan ini biasa digunakan orang Arab untuk memanggil atau menjawab panggilan siapapun. Nah, misalkan satu hari itu diajarkan kepada anak kita, nanti anak kita itu akan mendapatkan banyak kosakata yang kita ajarkan, dan ini bisa menjadi modal anak-anak kita pun agar gemar mempelajari bahasa Arab. Atau ketika makan, atau punya keinginan, misalkan anak uridu, walaupun
campur. Misalkan saya mengajarkan kalau anak saya ingin sesuatu, bilang ana uridu, walaupun setelah itu dia ngomong bahasa Indonesia. Misalkan ana uridu bakso, biasa, nggak apa-apa. Tapi setelah itu nanti ditambah lagi. Misalkan kalau tidak mau la, naam, itu adalah metode yang sebagian kita meremehkannya. Padahal itu adalah salah satu metode yang bisa membawa keberhasilan pendidikan bahasa Arab untuk anak-anak kita. Ya. Ya Ustadz, saya mewakili Pak Alan yang di chat. Oh, saya belum baca. Pak Alan bertanya kenapa langsung loncat ke halaman 33, jauh banget gitu. Jadi, oke. Ya, untuk Pak Alan, karena saya sudah pernah mengajarkan buku ini. Ya. Dan kebanyakan orang Indonesia itu yang belajar bahasa Arab sudah bisa baca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ini satu persatu, ya, lihat saja muatannya. Lihat di halaman 6. Lihat di halaman 6. Sudah terbuka? Ya kan? Itu Pak Alan, mau saya ajarin, Pak Alan, gini loh, nulis alif gitu kan. Ini kan nggak efektif. Karena Pak Alan saya yakin, dan teman-teman yang lain, sahabat yang lain, sudah bisa menulis huruf ini, apalagi huruf alif gitu ya, huruf ba itu sudah ada. Kemudian gambar-gambar di situ tidak ada percakapannya kan, karena buku ini ada dua, ada buku untuk murid dan buku untuk pengajar. Nah, di buku-buku atau di percakapan ini saya disuruh untuk menerangkan percakapan, tapi percakapannya ini terlalu sederhana. Makanya saya skip untuk lebih efektif gitu. Kemudian lihat lagi di halaman 11 juga, halaman 11 menulis lagi huruf da, ro, ya. Nah, lihat halaman 12. Ini ada beberapa gambar, tapi yang diminta apa? Diminta murid untuk membayangkan saja gitu. Untuk membayangkan saja. Kalau kita lihat buku panduan untuk pengajar. Nah, dan saya akhirnya berkesimpulan ini terlalu lama. Ini terlalu lama memakan waktu ya, karena dari halaman pertama sampai halaman ke-32 tuh, ini kalau kita bahas per pertemuan, katakanlah 3 huruf saja, ya, huruf hijaiyah itu ada sekitar 27 kan, dibagi 3 berapa? 9 pertemuan, sayang untuk, artinya terlalu lama gitu ya, terlalu lama. Makanya saya insya Allah, karena saya sudah mengajarkan buku ini juga, jadi kebanyakan yang belajar, ya, yang pernah belajar sama saya, ini minta loncat aja gitu, karena terlalu bertele-tele gitu. Karena mereka pada asalnya, basicnya sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian misalkan di situ diterangkan penekanannya apa? Selain menulis huruf, kemudian cara membedakan alif, lam, syamsiyah, dan qamariyah. Ini kan Pak Alan sudah belajar itu dari SD, gitu. Ya kan? Artinya saya berkesimpulan ini sudah tidak perlu dibahas lagi, gitu. Karena insya Allah semua sudah paham. Apalagi Pak David, alif qamariyah, alif syamsiyah, itu sudah makanan kita ketika membaca Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi kita bahas terlalu lama ya. Makanya saya langsung loncat ke halaman 33 dan insya Allah itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Demikian Pak Alan. Barakallahu fikum. Ya baik, terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Barakallahu fikum.
Oke. Oh ya, sekali lagi saya penekanan bahwa buku ini buku standar yang diajarkan. Di sini kan ada kementerian ya, Kementerian Kebudayaan Kerajaan Saudi Arabia. Jadi kita metodenya adalah belajar dari orang Arab. Jadi dialek-dialeknya benar-benar orang Arab. Jadi nggak seperti banyak ya pesantren modern mengajarkan Arab, tapi Arab yang di Indonesia kan, Indonesia diarabkan. Jadi dia mempelajari bahasa Arab tapi dialeknya Indonesia. Ini kan lucu. Seperti misalnya kita belajar bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, terima kasih, jawabannya adalah kembali. Nah, seperti mengajarkan bahasa Inggris, thank you, come back. Banyak seperti itu. Orang yang mempelajarkan bahasa Arab, tapi metodenya bukan Arab gitu. Dan beruntungnya metode ini adalah metode yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Arab Saudi. Jadi semua dialeknya adalah dialek Arab, kemudian bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang resmi, yang biasa dituangkan dalam buku-buku pelajaran, kemudian buku-buku para ulama dan surat kabar dan berita-berita resmi yang lain. Ya, mungkin saya tambahkan, Ustaz. Ya. Untuk Kamis depan, kita kan sudah mulai di halaman 33, Ustaz ya, bab ta'aruf ya. Ya. Teman-teman bisa, kalau misalnya agak bingung, bisa menggunakan Google Translate yang foto. Dan kalau bisa juga download keyboard yang Arab. Jadi buat kalau misalnya ada kata-kata yang tidak mengerti bisa diketik di situ, tahu arti katanya apa gitu. Nah, jadi bisa seperti itu. Atau Google Translate tapi yang ditekan di fotonya. Di foto kan ada Google Translate foto, percakapan, dan ketik ya. Nah, di foto bisa langsung diarahkan di tulisannya ya. Nanti dia kalau dia pas dia akan langsung menerjemahkan. Gitu. Tapi ya terjemahan Google Translate kadang-kadang ngaco ya, jadi jadi harus diluruskan lagi nanti sama Ustadz. Itu hanya alat bantu kita aja untuk ngerti gitu. Nanti itulah gunanya kita belajar bahasa Arab bersama Ustadz. Itu saja untuk rekan-rekan semua. Dan bisa memanfaatkan grup WhatsApp juga, saling bertanya atau saling share. Misalkan Fulan sudah tahu nih artinya apa, bisa ditanyakan, saling bertukar gitu. Biar grupnya lebih manfaat. Silakan tutup, Pak. Ya, demikian tadi apa yang telah kita ikuti bersama muqaddimah pelajaran kursus bahasa Arab. Ya, semoga bermanfaat dan waktu kita insya Allah cukup pada pertemuan perdana malam ini. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.